Selamat sore semuanya. Gereja kita ini satu komplek dengan sekolah. Ada SD, ada TK. Namanya juga sekolah. Sekolah itu kegiatan di dalamnya adalah belajar. Betul nggak? Siapa yang sekolahnya di komplek ini, baik TK maupun SD? Coba angkat tangan. Ya. Hari ini ada PR enggak? Enggak ada, hari Minggu kok. Mana ada PR? Besok libur atau sekolah? Sekolah ya. Siapa yang kalau bangun untuk sekolah dibangunkan oleh orang tuanya? Coba angkat tangan. Siapa yang bisa bangun sendiri? Ya. Pelan-pelan diusahakan bangun sendiri ya. Supaya bisa bangun sendiri, maka malamnya jangan terlalu malam. Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, sesungguhnya stasi itu juga sekolah. Gereja itu juga sekolah. Karena stasi gereja itu sekolah, maka di dalamnya kita juga belajar. Dan Yesus itu menjadi guru kita. Tadi di dalam Injil, Yesus memberikan pelajaran kepada kita tentang sikap, tepatnya sikap rendah hati. Kalau di sekolah SD dan TK itu ada pelajaran matematika, ada pelajaran apa lagi? Bahasa Indonesia, terus pelajaran apa lagi? Makan. Nah, di gereja, di stasi kita, Yesus memberi pelajaran tentang sikap rendah hati. Yang rendah hati itu yang seperti apa? Di dalam Injil tadi ada dua. Nomor satu, Yesus menyarankan kalau hadir dalam sebuah perkawinan, jangan duduk di kursi kehormatan. Karena bisa terjadi yang punya hajat itu mengundang orang lain yang lebih terhormat dari kita. Jangan kita merasa kita orang terhormat. Orang yang rendah hati adalah orang yang menghayati bahwa orang lain lebih terhormat dibandingkan kita. Orang lain lebih istimewa dibandingkan kita. Itu nomor satu. Lalu nomor dua, yang dikatakan Yesus tadi ketika memberikan pelajaran kepada kita, pelajaran tentang sikap rendah hati. Nomor dua yaitu orang yang rendah hati adalah orang yang berbuat baik tetapi tulus, tidak mengharapkan pamrih. Tadi Yesus mengatakan, kalau kamu mengadakan perjamuan, mengadakan pesta, undanglah orang-orang yang jelas-jelas nggak punya apa-apa untuk membalas kebaikanmu, supaya dengan demikian bahwa kamu berbuat baik itu tulus dan tidak mengharapkan imbalan, itu terbukti. Kalau kita berbuat baik, tapi di belakang itu, di balik itu ada pamrih, ada imbalan yang dia harapkan, itu namanya bukan rendah hati. Kan bisa saja orang itu berbuat baik supaya dipuji, orang itu berbuat baik supaya dinilai hebat.
Jadi ada pamrih, ada sesuatu yang diharapkan, ada udang di balik apa? Di balik piring. Nah, Yesus mengatakan, orang yang rendah hati adalah orang yang tulus. Orang yang rendah hati adalah orang yang berbuat baik, titik. Dan tidak embel-embel supaya nanti dia juga berbuat baik pada saya. Gak ada, tidak ada itu. Orang yang rendah hati adalah orang yang berbuat baik, titik. Saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus, kita yang hadir di sini itu juga orang yang rendah hati. Di awal misa kita semua dengan mantap mengatakan ketika kita berdoa, saya mengaku saya berdosa, saya sungguh berdosa. Kalau kita menghayati ini dengan baik, sesungguhnya itu mengungkapkan bahwa kita bersikap rendah hati. Kita bukan orang yang hebat. Kita bukan orang terhormat. Kita adalah orang yang berdosa. Saya mengaku. Saya berdosa. Saya berdosa. Saya sungguh berdosa. Inilah sikap rendah hati yang kita ungkapkan di dalam misa, di hadapan Yesus. Karena misa itu sesungguhnya yang mengundang bukan ketua stasi, yang mengundang adalah Yesus. Dan di dalam misa kita makan, ada santapan rohani, dan yang menjadi santapan adalah Yesus. Di dalam misa kita menerima pelajaran tentang sikap rendah hati. Dan sikap rendah hati itu di dalam misa juga dipraktekkan oleh Yesus. Yesus tahu kalau kita ini orang-orang yang berdosa. Yesus tahu kalau kita ini orang-orang yang tidak hebat. Yesus tahu kalau kita ini bukan orang-orang yang punya jasa terhadap Yesus. Yesus tahu itu. Tapi karena Yesus rendah hati, maka meskipun kita seperti itu diundang oleh Yesus. Yesus rendah hati. Saudara sekalian yang terkasih, di dalam misa ini juga Yesus rendah hati. Karena Yesus mau merelakan dirinya menjadi makanan. Merelakan dirinya menjadi santapan bagi kita. Maka ketika kita menerima santapan rohani di dalam misa, entah yang wujudnya adalah firman Tuhan atau yang wujudnya komuni suci, ketika kita menerima itu, sesungguhnya kita menerima Yesus yang rendah hati. Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus, di penghujung misa, imam berkata, saudara-saudari, pergilah mewartakan Injil. Di dalam misa kita menerima, kita menyambut, kita bersatu dengan Yesus yang rendah hati. Inilah yang kita wartakan. Saudara-saudari, pergilah mewartakan Injil. Pergilah mewartakan sikap rendah hati yang diajarkan oleh Yesus, yang dipraktekkan oleh Yesus, dan yang kita terima di dalam misa. Kita bisa membayangkan betapa indahnya keluarga ketika anggotanya semuanya rendah hati. Betapa indahnya kelompok ketika anggota semuanya rendah hati.
Betapa indahnya kebersamaan ketika semuanya rendah hati. Kembali ke laptop. Kita satu komplek dengan sekolah. Dan stasi gereja di mana kita ada di dalamnya itu juga sekolah. Mari kita saling membantu. Mari kita berusaha menjadi orang yang semakin terampil. Terampil menghidupi pelajaran yang diberikan oleh Yesus, yang tidak lain adalah sikap rendah hati. Tuhan memberkati.